Sobat Bioreaksi, pada podcast Bioreaksi Bincang Inovasi Bioteknologi Peternakan kali ini ditemanin aku Lita yang bakal ngobrol santai tapi penuh insight seputar inovasi pertanian dan peternakan modern. Di episode hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi dalam dunia peternakan, khususnya mengenai pakan fermentasi yang sekarang mulai banyak dikembangkan karena dinilai lebih efisien dan juga memiliki nilai tambah untuk peternakan. Nah, tentunya pada episode hari ini aku nggak bakal sendirian, bakal ditemani dengan narasumber kita yang super keren, yaitu Mas Khalil, yang dimana memiliki pengalaman di bidang pengembangan pakan fermentasi. Halo Mas Khalil. Halo Mbak. Oke, pertama-tama kita mau kenalan dulu sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, kita perkenalan dari nama, alamat, sama asalnya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Sebelumnya saya Muhammad Khalil Rahman, mahasiswa peternakan dari Karanganyar, tepatnya di Kecamatan Tasikmadu di daerah Desa Suruh gitu. Oke, itu asalnya dari mana, Mas? Asalnya saya dari Karanganyar, Mbak. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mas Khalil, Mas Khalil tertarik di bidang peternakan itu memang dari kecil atau tertarik karena mungkin FOMO aja, Mas? Kalau soal ketertarikan saya dalam bidang peternakan itu dari kecil sih sebenarnya sudah mulai tertarik di bidang peternakan karena pada dasarnya bidang peternakan ini adalah mengurusi terkait hewan ternak ya. Tentunya itu yang membuat saya semakin tertarik di dunia peternakan ini karena ada unsur hewannya dalam tanda kutip hewan gitu kan. Soalnya Oke. saya sendiri sih dari kecil udah suka hewan gitu, Pak. Oke, pasti Dari banyak situ. pengalamannya juga ya, Mas. Nah, kita mau membahas pembahasan utamanya nih, Mas. Nah, yang pertama nih, Mas, bagaimana awal mula Mas Khalil terjun di bidang eh, bioteknologi? Itu apa karena sosok yang mempengaruhi Mas Khalil atau mungkin dari pengalaman apa gitu, Mas? Kalau eh kenapa saya terjun di bidang bioteknologi itu sendiri mungkin berangkat saya dari pengalaman saya gitu, Pak. Jadi sedikit cerita saja ya teman-teman semua juga. Oke. eh Dulu ketika saya beternak tentunya ada beberapa problem dan beberapa pengalaman yang membuat saya menemukan sebuah metode ini gitu, metode bioteknologi ini gitu. Jadi waktu itu eh saya kesusahan untuk mencari pakan pada eh, di musim-musim kemarau gitu. Jadi karena saya juga tidak memiliki bank pakan, jadi saya hanya mengandalkan sumber daya alam yang ada. Tentunya pada ketika waktu musim kemarau itu sangat susah untuk mendapatkan bahan pakannya. Dan mulai dari situ saya coba berpikir dan saya coba mengkaji dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan gitu. Jadi waktu itu saya coba menggunakan metode silasa atau salah satu metode bioteknologi yang saya gunakan pada saat ini. Oke, berarti itu juga karena faktor kebutuhan juga ya, Mas? Benar, betul Mbak. Nah, itu kalau boleh tahu bagaimana sih Mas proses fermentasi secara sederhananya aja? Kalau terkait proses ya Mbak, sebenarnya ini metode silase ini adalah metode yang sangat simpel ya pembuatannya dari prosesnya karena ada dari segi bahan dan alatnya ini yang digunakan itu sangat simpel gitu Pak. Yang pertama alat yang paling digunakan ini yang paling penting adalah wadah. Jadi Oke. wadahnya ini bisa menggunakan berbagai macam, bisa wadah yang sifatnya yang penting tuh anaerob. Jadi wadahnya tuh kedap udara, bisa menggunakan plastik, kantong plastik, bisa menggunakan drum plastik yang ada tutupnya juga bisa, atau mungkin wadah-wadah lain toples misalkan kita hanya ingin mencoba dulu gitu. Untuk bahan penggunaan dari metode silase ini
ini paling hanya membutuhkan beberapa aja gitu, Mbak. Yang pertama tentu adalah bahan pakan itu sendiri gitu. Bahan pakan itu sendiri, yang kedua adalah starternya atau apa, bakteri yang digunakan untuk membantu dalam proses fermentasi ini gitu. Yang ketiga bisa bahan pakan tambahan yang sifatnya ini hanya untuk menambah kualitas nutrien dari silase ini gitu. Oke, nah terus menurut pengalaman yang pernah dijalani Mas Khalil, apa sih pengaruh penggunaan pakan fermentasi terhadap kualitas pakan atau kondisi ternak? Untuk mempengaruhi dari segi kualitas metode silase ini paling yang paling menonjol itu paling di ini, Mbak. Jadi dalam proses pembuatan, oh ya tadi saya belum sempat menyinggung proses pembuatan ya. Iya. Jadi kalau untuk proses pembuatan ini syaratnya bahan pakannya tadi harus kering. Jadi tidak ada Oke. kandungan airnya. Jadi itu setelah itu bisa dimasukkan dalam wadah. Setelah Oke. dimasukkan di dalam wadah itu bisa ditekan-tekan terlebih dahulu supaya padat dan bisa memenuhi ruangan dari wadah itu tersebut gitu. Nah, setelah itu bisa siapkan starter yang tadi bisa menggunakan E4 atau mungkin bisa menggunakan eh, starter lainnya. Setelah itu bisa diberikan disemprotkan di atasnya, di atas dari bahan baku tadi, bahan baku pakan tadi. Nah, setelah itu bisa diberikan taburan kalau teman-teman pengen menggunakan bahan tambahan lainnya gitu. Bisa digunakan dedak padi atau mungkin apa, bolar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau menggunakan bahan tambahan, hanya menggunakan bahan baku pakan dan cuman memakai starter dan tambahan molasses untuk apa, pakan dari starternya ini sebenarnya sudah bisa gitu, Mbak. Terus untuk Oke. kendala sih paling kendala pembuatan ini yang paling berpengaruh adalah ini, Mbak, paling. Karena syarat yang awal tadi adalah bahan pakannya itu harus kering ya. Itu berlaku juga kepada wadah. Jadi wadahnya itu juga harus kering gitu. Tidak ada kandungan airnya. Ketika ada airnya itu bisa mempengaruhi proses fermentasinya gitu. Jadi nanti bisa menyebabkan jamur bisa tumbuh atau mungkin bakteri-bakteri yang jahat yang lain mungkin tidak diperkenankan untuk tumbuh itu bisa tumbuh di situ gitu. Itu mungkin untuk kendalanya di situ sih, Mbak. Oke, berarti kalau wadahnya itu basah, kemungkinan bisa gagal ya, Mas? Ada kemungkinan bisa gagal karena di situ ada kandungan airnya tadi, ada airnya tadi yang menyebabkan mungkin sedikit mengganggu dalam proses fermentasinya begitu. Oke, berarti harus itu ya, Mas, teliti juga ya. Betul, ya. Nah, kalau menurut Mas sendiri nih, mengapa teknologi fermentasi itu dianggap memiliki potensi besar dalam mendukung agroindustri peternakan modern? Itu kenapa, Mas? Ya karena tadi kan metode silase ini kan digunakan eh, untuk mengawetkan dan meningkatkan nutrisi dari bahan pakan itu sendiri gitu. Ya. Jadi di sini tentunya sangat berguna dalam agro bisnis ya. Agroindustri, Oh, Mas. agroindustri ya. Agroindustri di bidang peternakan ini sendiri tentunya sangat berguna karena mengingat di iklim kita juga musimnya ada kemarau dan hujan. Nah, dari situ bisa memecah apa ya, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku pakan seperti hijauan yang selama ini ketika susah didapatkan pada musim kemarau gitu, Pak. Jadi ini Oke. sangat membantu di bidang teknologi bidang peternakan ini sih, Kak. Oke, nah selama menerapkan pakan fermentasi itu kan nggak mungkin lempeng aja ya, Mas. Nah, Iya. itu pasti ada tantangannya. Lah, menurut Mas Khalil itu apa sih tantangan bagi Mas Khalil saat menerapkan pakan fermentasi ini?
paling tantangannya yang tadi yang saya sebutkan tadi ya, Mbak, paling, kurang teliti itu dalam misalkan dari pencampuran antara bahan baku pakan tadi, atau mungkin dari segi wadah wadah tempat untuk pembuatannya. Itu kalau ada sedikit kandungan air itu bisa mempengaruhi dalam proses fermentasinya gitu. Sama mungkin, yang sering terjadi itu kita kelupaan dalam yang seharusnya ini kan karena proses fermentasi itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang ya, Mbak. Jadi Iya. sekitar paling tidak itu sekitar 7 hari gitu. Nah, biasanya karena kita, membuat banyak silase di beberapa tempat dan di waktu yang berbeda, itu palingan kendalanya kita kelupaan, Mbak. Jadi tidak tidak memberikan identifikasi dari wadah-wadah ini pembuatannya mulai kapan gitu. Kita sebelum masuk di waktu 7 hari kita buka. Nah, di situ kan ada kontak udara masuk gitu. Jadi di situ bisa mengganggu dan mempengaruhi proses fermentasi tadi gitu. Oke, mungkin itu aja kendalanya. Benar. Terus menurut Mas Khalil nih, bagaimana peluang pengembangan pakan fermentasi berbasis bahan lokal agar memiliki nilai tambah dan mampu menekan biaya produksi ternak? Itu bagaimana, Mas? Kalau untuk meningkatkan nilai tambah itu sendiri ya, itu bisa, dipersiapkan alat-alat dan bahan yang lebih proper lagi gitu, Pak. Karena tadi, eee, kalau misalkan kita hanya mengandalkan tempat-tempat yang seadanya, itu tentunya, akan, mengurangi dari, kemaksimalan dalam proses fermentasi itu sendiri gitu, Mbak. Jadi kita bisa meningkatkan penggunaan dari tempatnya yang digunakan, bisa yang awalnya mungkin kita hanya menggunakan plastik, kita bisa menggunakan drum plastik yang lebih, kedap udara dan mungkin bisa memberikan tambahan-tambahan lain. Misalkan bahan baku pakannya bisa diberikan tambahan, misalkan yang tadi kita hanya satu jenis tanaman kita tambah dari beberapa jenis tanaman gitu. Sama juga bisa menggunakan bahan tambahan lainnya yang tadi saya sebutkan, bisa menggunakan dedak padi dan lain sebagainya untuk menambah atau meningkatkan nilai nutrien dari bahan pakan ini sendiri gitu, Mbak. Oke, berarti itu mungkin banyak banget yang harus Betul. diteliti ya, Mas, saat melakukan fermentasi ini. Nah, mungkin itu saja podcast kita hari ini. Dari obrolan kita jadi tahu bioteknologi khususnya pakan fermentasi ternyata memiliki banyak manfaat dan peluang besar untuk mendukung perkembangan agroindustri peternakan modern. Nah, terima kasih banyak untuk Mas Khalil yang sudah meluangkan waktunya berbagi pengalaman, wawasan, dan inspirasi pada podcast Bioreaksi, Bincang Inovasi Bioteknologi Peternakan hari ini. Oke, semoga ilmu yang telah dibagikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman yang ada di rumah. Oke, mungkin ada pesan buat teman-teman yang ada di rumah dari Mas Khalil? Sedikit saja ya, mungkin, Oke. pesan buat teman-teman di rumah, tentunya dari teman-teman peternak karena saya di sini juga sebagai peternak juga, jangan sampai kita terpentok karena beberapa hal atau mungkin karena ada beberapa problem yang tentunya, itu adalah sebuah tantangan. Karena di sini, kita peternak ya kita gunakan, ilmu-ilmu yang ada, kita gunakan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan untuk menghadapi beberapa problem yang ada itu. Tetap semangat teman-teman semuanya karena selama manusia masih menggunakan, daging dan lain sebagainya sebagai sumber Oke, makanan, maka jangan bidang lupa terus peternakan ini dukung tidak pernah inovasi mati dengan Pak. pertanian dan peternakan Indonesia agar semakin maju dan berkembang. Terima kasih juga kepada Sobat Bioreaksi yang sudah mendengarkan kita sampai akhir. Semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman dan pengetahuan teman-teman. Oke, see you teman-teman.